Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan berikutnya seri 6 yaitu tentang siklus menstruasi. Setelah sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan endokrinologi reproduksi, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus haid atau siklus menstruasi. Capaian pembelajaran atau learning outcome-nya yaitu pada akhir pembelajaran mahasiswa akan mampu menguraikan tentang endokrinologi pada kehamilan, mampu menjelaskan tentang siklus menstruasi dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, serta menjelaskan kaitan antara siklus menstruasi dengan proses kehamilan. Beberapa referensi yang bisa digunakan terkait dengan materi kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pembagian 3 periode kehamilan dari segi endokrinologi. Jadi, dibagi menjadi 3 ya. Kalau, secara umum memang ada 3 sama ya, ada 3 trimester, trimester 1, 2, 3. Namun untuk, pembahasan di endokrinologi ini, agak sedikit berbeda. Yang pertama adalah kehamilan muda, kemudian yang kedua ini kehamilan pertengahan, triwulan pertama, kemudian yang ketiga adalah kehamilan triwulan atau trimester kedua dan ketiga, seperti itu. Karena ini kaitannya nanti dengan peningkatan kadar hormon yang, terjadi selama masa kehamilan mulai dari awal sampai akhir. Kita mulai dulu dari kehamilan muda. Masa kehamilan muda ini ditandai dengan meningkatnya pembentukan HCG. HCG adalah Human Chorionic Gonadotropin dari sel-sel trofoblast dan juga adanya perubahan korpus luteum setelah terjadinya implantasi ya. Nah, korpus luteum yang berubah selama kehamilan ini menjadi korpus luteum gravidatum, di mana korpus luteum gravidatum ini berfungsi untuk memproduksi estrogen dan progesteron sampai nantinya plasenta terbentuk dengan sempurna pada usia kehamilan 16 minggu. Jadi selama itu diambil alih sementara ya oleh korpus luteum gravidatum, seperti itu. Kemudian ini adalah proses folikulogenesis atau proses pembentukan folikel, di mana di sini mulai dari awal ya tahap inisiasi atau rekrutmen, kemudian ini tahap primer atau primordial folikel, tahap primer, kemudian tahap sekunder, tahap preantral, ada small antral, kemudian ada large antral, preovulatory, kemudian tahap ovulasi dan pada tahap korpus luteum, seperti itu. Jadi ini tahapan dari ovum ya, selama, proses awal kehamilan. Kemudian pada kehamilan pertengahan triwulan pertama, nah ini masih triwulan atau trimester pertama ya. Nah pada masa ini produksi HCG yang semula meningkat ini mulai menurun. Kalau kita amati ini kan awal-awal ya, awal trimester, awal kehamilan muda tadi ini mulai meningkat. Nah, pada pertengahan ini, kadar HCG ini pelan-pelan akan mulai menurun. Nah, mulai menurun sampai trimester 2 ini juga menurun, trimester 3 ini juga menurun, seperti itu. Nah, estrogen dan progesteron ini tidak dihasilkan lagi oleh corpus luteum gravidatum, namun sudah diambil alih oleh plasenta. Kita amati di sini dari gambar model ini ya. Ini yang warna merah adalah HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Kemudian ini dihasilkan oleh trofoblast ya. Ini ada di daerah desi-2 seperti ini di rahim atau di uterus. Kemudian estrogen dan progesteron ini masih dihasilkan oleh ovarium ya. Jadi jumlahnya Anda lihat ketebalan ini menunjukkan jumlah hormon yang dihasilkan. Ini kan nggak terlalu tebal ya. Ini yang tebal ini. Ini pada trimester pertama. Kemudian pada trimester kedua, ini sudah mulai turun sedikit. Nah, ini sudah mulai turun ya, sedikit, sudah mulai menurun jumlahnya. Kemudian E dan P, estrogen dan progesteron masih tetap diproduksi oleh ovarium, tapi jumlahnya sedikit. Nah, karena pada saat trimester kedua ini plasenta sudah terbentuk, maka plasenta juga menghasilkan E dan P atau estrogen dan progesteron ya. Kemudian masuk di trimester 3, Anda perhatikan HCG-nya sudah semakin sedikit, namun yang paling banyak ini adalah E dan P. Sedangkan ovarium sudah tidak menghasilkan. Jadi ovariumnya istirahat ya, sudah tidak menghasilkan E dan P. Semuanya diambil alih oleh plasenta, seperti itu. Kemudian kehamilan trimester atau triwulan kedua dan ketiga.
Ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal ya, steroid seks dalam jumlah yang sangat besar pada triwulan ini ya. Jadi menggantikan, pengeluaran atau sekresi HCG tadi. Terjadi pula peningkatan sekresi hormon prolaktin dari hipofisis anterior. Nah, plasenta karena sudah terbentuk sempurna, ini juga membentuk human chorionic somatomamotropin, human placenta latogen, dan human chorionic thyrotropin ya. Jadi ada banyak yang dihasilkan oleh plasenta di sini. Nah, pembentukan HCG sendiri ini meningkat pada awal kehamilan tadi, makanya di kehamilan muda kan jumlahnya meningkat. Mencapai puncaknya pada hari ke-50 sampai 80 kehamilan atau kurang lebih ya sekitar, 2 bulan setengah ya, 2 bulan lebih. Hormon HCG ini akan memicu sintesis dari steroid seks yang ada di korpus luteum dan plasenta. Jadi, eee dengan adanya hormon HCG yang meningkat, maka sintesis dari E dan P yang ada di korpus luteum ini dan plasenta juga akan meningkat. Di bawah pengaruh steroid seks, uterus akan bertambah besar. Pada kehamilan 36 minggu, beratnya mencapai 1000 gram atau 20 kali lipat dari kondisi tidak hamil. Pembesaran ini terutama dipicu oleh estrogen karena estrogen bersifat proliferatif ya, itu. Sedangkan kebalikannya yaitu progesteron ini bersifat, relaksatif ya atau relaksasi. Jadi merelaksasikan otot-otot uterus, kebalikannya dari estrogen, jadi sebagai penyeimbang. Korpus luteum sendiri ini juga menghasilkan relaksin untuk relaksasi tulang-tulang pelvis dan, pembesaran payudara pada kehamilan dipengaruhi oleh steroid seks dalam hal ini lebih dominan pada estrogen. Pigmen puting susu juga semakin menghitam dipengaruhi oleh estrogen yang merangsang melanin. Nah, ini adalah penjelasan tentang siklus menstruasi akan saya jelaskan pada, bagian berikutnya. Terima kasih.